Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran matematika metrik. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai pertidaksamaan eksponensial. Simak terus video pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya. Baik, kita langsung aja ke materinya. Pertama, yang harus kita pahami adalah definisi pertidaksamaan eksponensial. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertidaksamaan, berarti kita menggunakan tanda hubung ketaksamaan, yaitu lebih sama dengan, lebih dari, kurang sama dengan, dan yang terakhir apa? Kurang dari. Yang memuat parabel pada pangkatnya. Artinya, pertidaksamaan eksponensial ini memuat bentuk perpangkatan, yang pada pangkatnya itu memuat variabel. Begitu ya kata kuncinya. Artinya, pada pangkatnya haruslah memuat variabel. Contohnya seperti ini. 3 pangkat X kurang sama dengan 9. Di sini memuat variabel ya pangkatnya. 3 pangkat 5X kurang 1 lebih sama dengan 27 pangkat X tambah 3. Di sini juga memuat variabel pada pangkatnya. Boleh kedua ruasnya atau salah satu ruas saja. Asalkan jangan kedua ruasnya tidak memuat variabel pada pangkatnya. Nah, ini beberapa contoh bentuk pertidaksamaan eksponensial. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke bentuk umum pertidaksamaan eksponensialnya. Yang pertama, A berpangkat fx lebih sama dengan A berpangkat gx. Selanjutnya, tergantung tanda hubung yang diberikan. Ada 4 bentuk umum pertidaksamaan eksponensial. Dengan A adalah basis, syaratnya basis lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, atau bisa kita tulis juga seperti ini, artinya sama ya, basis lebih dari 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Kita pakai yang syarat basis yang ini, artinya sama. Oke. Selanjutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial. Nah, konsep menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial ini adalah kita perhatikan basisnya. Kita ingat bahwasanya syarat basis adalah lebih dari 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1. Jika basisnya lebih dari 1, dengan bentuknya A berpangkat fx lebih sama dengan A berpangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih sama dengan gx. Nah, kita samakan terlebih dahulu basisnya. Jika sudah sama, kita selesaikan pangkatnya dengan tandanya tetap. Kalau di sini lebih sama dengan, maka pada penyelesaiannya juga tanda hubungnya tetap lebih sama dengan. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Kesimpulannya, jika basisnya lebih dari 1, maka pada penyelesaiannya tandanya tetap. Yang lebih sama dengan, tetap lebih sama dengan. Dan seterusnya, jika kurang dari, juga tandanya tetap kurang dari. Oke, paham ya? Untuk basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya bilangan 1 per. Misalnya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Maka bentuknya A berpangkat fx lebih sama dengan A berpangkat gx. Kita samakan basisnya, kita selesaikan pangkatnya, tetapi tanda awalnya tadi lebih sama dengan, maka tandanya berubah menjadi kurang sama dengan. Berubah menjadi lawan tandanya. Dan seterusnya seperti itu. Jika lebih berarti kurang, kurang sama dengan berarti lebih sama dengan, jika kurang dari menjadi lebih dari. Itu kalau basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Kesimpulannya, jika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, tandanya berubah. Baiklah, untuk lebih memahami bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan contoh yang pertama. 5 pangkat X kurang 4 lebih sama dengan 125. Nah, coba kita jawab. Nah, di sini kan basisnya berbeda. Langkah pertama, kita samakan basisnya. 5 pangkat X kurang 4 lebih sama dengan 125, yaitu bisa kita jadikan 5 pangkat 3. Nah, kalau basisnya sudah sama, tinggal kita selesaikan pangkatnya. Tetapi
Kita perhatikan basisnya. Jika basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, tandanya berubah. Nah, ternyata basis di sini apa? 5. Dan 5 itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti tandanya tetap. Nah, berarti penyelesaiannya X kurang 4 lebih sama dengan, tandanya tetap ya, lebih sama dengan 3. Diperoleh X lebih sama dengan 7. Oke, kalau kita gambar daerah penyelesaiannya berarti seperti ini. Kita buat pada garis bilangan, bulatannya penuh ya, atau interval tertutup karena dia memuat tanda sama dengan. Nah, daerahnya kemana? Lebih dari berarti ke kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih sama dengan 7. Oke. Selanjutnya kita perhatikan ke contoh yang kedua. Misalnya 1/4 berpangkat 2X kurang 3 kurang sama dengan 1/16 berpangkat 2 dikurang X. Nah, coba bagaimana sih penyelesaiannya? Yang pertama kita perhatikan basisnya. Di sini 1/4, ini 1/16. Nah, terlebih dahulu kita samakan basisnya menjadi 1/4 berpangkat 2X kurang 3 kurang sama dengan 1/16 bisa kita jadikan 4 pangkat 2 berpangkat 2 dikurang X. Ingat, kita punya sifat eksponensial atau sifat perpangkatan A berpangkat min N itu sama artinya 1/A pangkat N. Sama juga artinya jika 1/A berpangkat N. Nah, contohnya 2 pangkat min 3 sama artinya 1/2 pangkat 3, atau sama artinya 1/2 berpangkatkan 3. Karena 1 berpangkat berapapun bilangannya, hasilnya tetap 1. Nah, ingat ya konsep ini. Nah, oke. Berarti 1/4 berpangkat 2X kurang 3 kurang sama dengan 1/4 pangkat 2, berarti 1/4 berpangkat 2 dikali pangkatnya 2 kurang X. Ya, nah diperoleh 1/4 pangkat 2X kurang 3 kurang sama dengan 1/4, kita kalikan pangkatnya, 2 kali 2 berapa? 4, 2 kali min X min 2X. Nah, di sini bahasanya udah sama, tinggal kita selesaikan pangkatnya. Nah, tetapi basisnya di sini apa? Basisnya ternyata lebih dari 0 kurang dari 1. Bentuknya 1/, di sini. Ya enggak? Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka tandanya berubah menjadi lawan tandanya. Awalnya tadi kurang sama dengan menjadi lebih sama dengan. Berarti 2X dikurang 3 lebih sama dengan 4 dikurang 2X. Min 2X kita pindah menjadi positif 2X, maka diperoleh 4X lebih sama dengan 7 ya. Maka diperoleh X lebih sama dengan 7/4. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kalau kita gambar seperti ini ya. Nah, bulatannya penuh artinya interval tertutup. Nah, daerahnya ke kanan lebih sama dengan. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih sama dengan 7/4. Seperti itu ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang ketiga. Misalnya 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari 1/9 pangkat 1 tambah X. Untuk proses penyelesaiannya sebenarnya ada 2 cara. Karena di sini basisnya berbeda, 3 dan 1/9. Boleh kedua-duanya bisa kita jadikan basisnya lebih dari 1, atau kedua-duanya basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, artinya seper. Nah, misalnya dengan cara yang pertama. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 2X kurang dari 1/9, artinya 9 pangkat min 1. 1 ditambah X. 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari, kita kalikan pangkatnya, berarti min 1 min X. Ya enggak? Nah, 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari,
Maka 9 bisa kita jadikan 3 pangkat 2. Min 1 dikurang X. 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari, kita kalikan pangkatnya menjadi min 2 dikurang 2X. Nah, di sini kan basisnya udah sama. Dan basisnya di sini kita jadikan sama-sama lebih dari 1. 3 lebih dari 1. Maka tandanya tetap. Kita selesaikan pangkatnya 2 tambah 2X kurang dari min 2 dikurang 2X. Berarti diperoleh 2 tambah 2X kurang dari min 2 dikurang 2X. Diperoleh 4X kurang dari min 4. Diperoleh X kurang dari min 1. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita coba dengan cara yang kedua. Ya. Artinya kita jadikan basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, berarti 3 pangkat 2 ditambah 2X kurang dari 1/9 berpangkat 1 tambah X. Nah, kita sederhanakan 3 pangkat 2 tambah 2X. 1/9 bisa kita jadikan 9 3 pangkat 2 berpangkat 1 tambah X. 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari, ingat konsep yang sudah saya ajarkan tadi ya, 1/3 berarti 2 dikali 1 tambah X. Nah, 3 pangkat 2 tambah 2X kurang dari 1/3, kita kalikan pangkatnya 2 ditambah 2X. Oke. Nah, di sini basisnya kita mau jadikan ke bentuk apa? Lebih dari 0 kurang dari 1. Artinya bentuk sepertiga. Kita jadikan basisnya sepertiga kedua ruasnya. Nah, ingat jika A berpangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kalau misalnya A berpangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah, ini konsepnya yang akan kita gunakan. Contohnya gini loh. Jika 2 pangkat min X itu sama dengan 1 per 2 pangkat X. Nah, kalau misalnya 2 pangkat X itu sama dengan 1 per 2 pangkat min X. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1 per 3 berpangkat min 2 ditambah 2X kurang dari 1/3 berpangkat 2 tambah 2X. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 1/3 berpangkat min 2 dikurang 2X. Ya, pangkatnya kita kalikan. Kurang dari 1/3 berpangkat 2 ditambah 2X. Selanjutnya, ini kan basisnya sudah sama. Nah, ini yang saya maksud. Bentuknya kita jadikan ke lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, jadi kalau misalnya basisnya seperti ini, ya, 1/3, artinya basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, maka tanda awalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Nah, kita selesaikan pangkatnya, diperoleh min 2 dikurang 2X lebih dari 2 ditambah 2X. Min 2X dikurang 2X berarti min 4X lebih dari min 4. Nah, ini sama-sama kita kali min 1, tanda berubah. X apa? Kurang dari min 1. Nah, diperoleh hasilnya sama ya, yaitu X kurang dari min 1. Nah, terserah kalian mau cara yang mana, cara pertama atau cara kedua. Intinya kita mau jadikan basisnya ke bentuk lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kalau untuk yang lebih mudah berarti kita jadikan ke lebih dari 1 seperti ini. Selanjutnya, contoh yang keempat. Misalnya 1/3 berpangkat 2X tambah 1 lebih dari akar dari 27 per 3 pangkat X kurang 1. Oke, bagaimana cara menyelesaikan jika ada bentuk akar pada salah satu ruasnya? Artinya bentuk akar ini kita sederhanakan terlebih dahulu, kita jadikan dia ke bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan. 1/3 pangkat 2X tambah 1 lebih dari akar 27 berarti bisa kita jadikan 3 pangkat 3 per
3 pangkat X kurang 1. Nah, 1/3 pangkat 2X tambah 1 lebih dari akar, ingat sifat eksponensial, A berpangkat M bagi A berpangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Oke, berarti ini bisa kita jadikan 3 pangkat 3 dikurang X kurang 1. Oke, 1/3 pangkat 2X tambah 1 lebih dari, kita kurangkan pangkatnya, 3 dikurang X dikurang 1, berarti diperoleh 3 pangkat min X tambah 4. Enggak. Nah, ingat lagi sifat perpangkatan, jika akar N dari A berpangkat M itu akan sama dengan A berpangkat M per N. Misalnya, akar 2 dari 3 pangkat X berarti 3 pangkat X per 2. Nah, biasanya 2 ini tidak kita tulis, cukup seperti ini saja. Nah, akar 2 dari 3 pangkat X artinya 3 pangkat X per 2. Oke, paham ya? Nah, jadi diperoleh 1/3 berpangkat 2X tambah 1 lebih dari, nah bentuk ini bisa kita jadikan artinya di sini 2 ya. Tapi biasanya kalau akar 2 ini tidak kita tulis. Diperoleh 3 berpangkat min X tambah 4 per 2. Oke. Selanjutnya kita samakan basisnya. Di sini kan 1/3 dan 3. Untuk lebih mudah kita jadikan bentuk basis yang lebih dari 1. Ya. Berarti kita jadikan 1/3 ini sama artinya 3 pangkat min 1 berpangkat 2X tambah 1 lebih dari 3 pangkat min X tambah 4 per 2. Oke, kita lanjutkan. Kita kalikan pangkatnya, diperoleh 3 berpangkat min 2X dikurang 1 lebih dari 3 pangkat min X tambah 4 per 2. Nah, basis sudah sama. Dengan basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kita selesaikan pangkatnya. Min 2X kurang 1 berarti lebih dari min X tambah 4 per 2. Nah, kita tulis min 2X kurang 1 lebih dari min X tambah 4 per 2. Nah, ini bentuk apa? Pertidaksamaan rasional. Udah belajar ya di matematika wajib? Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan rasional? Yang pertama, ruas kanan kita jadikan 0, kita pindah ruaskan ya. Berarti diperoleh min 2X kurang 1 dikurang min X tambah 4 per 2 lebih dari 0. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi 2. Kalau penyebutnya 2, maka pembilang juga dikali 2. Min 2X kurang 1 dikurang min X tambah 4 per 2 lebih dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan, 2 kali min 2X berarti min 4X, 2 kali min 1 min 2, min dikali min X positif X, min dikali 4 berarti negatif 4 per 2 lebih dari 0. Kita sederhanakan, berarti min 4X ditambah X diperoleh min 3X ya. Seterusnya min 2 dikurang 4 diperoleh min 6 per 2 lebih dari 0. Oke, berarti kita buat pembuat 0, penyebut, dan pembilang. Nah, kalau untuk pembuat 0 pembilang apa? Min 3X kurang 6 sama dengan 0, berarti min 3X sama dengan 6, X sama dengan min 2. Oke, penyebut berarti 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti X membuat 0, yaitu min 2. Nah, untuk menguji tanda kita mulai dari paling kanan. Kita perhatikan bentuk pertidaksamaan min 3X kurang 6 per 2 lebih dari 0. Nah, di sini memuat tanda negatif pada koefisien X-nya. Berarti negatif bagi positif apa? Negatif. Nah, setelah negatif, kita perhatikan ini pangkatnya apa? Pangkat ganjil, pangkat 1 ya, maka berubah tanda. Lalu apa? Kita arsir daerah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti daerah yang positif. Maka ini dia. Dan tanda bulatannya di sini kosong. Karena
bentuk pertidaksamaannya adalah lebih dari, tidak memuat tanda sama dengan. Maka kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 2. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran matematika metrik hari ini. Tonton terus video selanjutnya mengenai pertidaksamaan eksponensial bagian kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.